Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang al-manhaj al-bahas fi lughatil arabiyyah. Sebelum kita memasuki pada materi ini, akan lebih baiknya kita mengetahui masing-masing dari pengertiannya. Al-manhaj ini artinya adalah cara-cara atau langkah-langkah. Sedangkan al-bahas ini artinya adalah penelitian. Penelitian itu sendiri adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dimintai pertanggungjawaban untuk mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Sedangkan masalah itu sendiri adalah sebuah keadaan yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Contohnya, seharusnya mahasiswa TBA itu ketika pembelajaran bahasa Arab membawa kamus, tapi kenyataannya ada sebagian dari mahasiswa TBA itu ketika belajar bahasa Arab tidak membawa kamus. Kemudian biasanya itu lughatul arabiyyah, yaitu bahasa Arab. Bahasa terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu al-nasir, yang kedua yaitu mahal. Di dalam al-nasir ini terbagi menjadi empat, yaitu aswad, mufrodat, qawaid, dan balaghah. Sedangkan di dalam mutalab itu terbagi menjadi empat juga, yaitu istima mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Baik, kita lanjut materi yang kedua, yaitu al-mushkilah fi khalqiyah al-bahas ad-dirasah awaliyah. Yang pertama kita bahas tentang al-mushkilah fi khalqiyah al-bahas, yaitu tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah terdapat tiga landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Di dalam landasan filosofis ini dibagi menjadi tiga pula, yaitu ada ontologi, kemudian epistemologi, yang terakhir yaitu aksiologi. Ontologi itu ada tidaknya, kemudian epistemologi itu cara atau langkah-langkah, kemudian yang ketiga itu aksiologi, manfaat dari penelitian. Yang kedua yaitu latar belakang, yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis ini memuat tentang landasan teoritis ini berisi tentang
terkuat dari landasan filosofis dan juga memuat tentang pendapat para ahli. Kemudian yang ketiga yaitu landasan faktual. Dalam landasan faktual ini berisi tentang fakta-fakta sebuah penelitian. Kemudian yaitu ad-dirasah awaliyah. Di dalam ad-dirasah awaliyah ini terdapat 3 pula, yaitu pattern, kemudian person, dan place. Person ini dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, ataupun buku. Sedangkan person ini seseorang yang dapat kita wawancarai baik itu secara langsung maupun tidak. Sedangkan place ini tempat untuk kita melakukan penelitian. Materi yang ketiga yaitu ikhtiyari maudu ad-dirasah sabiqah. Ikhtiyari maudu yaitu artinya pemilihan judul, sedangkan ad-dirasah sabiqah ini penelitian orang terdahulu. Di dalam yang pertama yaitu ikhtiyari maudu. Di dalam ikhtiyari maudu itu kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, apa masalahnya? Apa masalah yang akan kita bahas? Kemudian yaitu apa yang diinginkan dari permasalahan tersebut. Sedangkan ad-dirasah sabiqah, penelitian terdahulu itu lebih rinci daripada landasan teoritis yang sebelumnya kita bahas, yaitu terdiri dari nama, judul, tujuan, metode, dan hasil. Dan di antara kelimanya ini harus terdapat perbedaan. Harus ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik itu dari metodenya maupun dari hasilnya. Nah, dan di dalam ad-dirasah sabiqah ini semuanya ditulis dalam satu paragraf. Kemudian dijelaskan relevansi, yaitu kesesuaian antara media atau metode yang digunakan. Kemudian juga ada perbedaannya, yaitu dari lokus yaitu tempat penelitian, dan juga dari tempus itu waktu penelitian. Selanjutnya yaitu tentang asumsi dan hipotesis. Asumsi yaitu keyakinan yang sifatnya umum, sedangkan hipotesis yaitu jawaban yang harus dibuktikan dengan melakukan penelitian.
Di dalam melakukan penelitian ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu eksperimen atau uji coba. Yang kedua yaitu PTK, penelitian tindakan kelas. Eksperimen ini penggunaan diksinya pada judul dapat berupa pengaruh atau efektivitas, yang mana nanti hasilnya dapat berupa HI atau berpengaruh, H0 atau tidak berpengaruh. Dan dalam PTK, penelitian tindakan kelas, penggunaan diksinya berupa meningkatkan, yang mana siklusnya yaitu PPOR. P pertama yaitu perencanaan, P kedua yaitu proses, O observasi, R refleksi.